wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Jadi Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai idola. Kenapa dijadikan Rasulullah sebagai idola? Duduk bocah, nggak kelihatan malu no. Nah, iya, emang tempat anu ini, bungugag ini bu tempatnya. Iya. Bu, Rasulullah dijadikan idola karena Rasulullah manusia. Kita yang disuruh nyontoh juga manusia. Jadi kalau manusia disuruh nyontoh manusia cocok. Bener bang? Nggak bisa manusia disuruh nyontoh malaikat. Nggak bakal bisa po. Malaikat tahu diri kan sama duit emang kagak open. Nah, malaikat mau wadon juga kagak demen. Tuh. Tapi kalau manusia disuruh nyontoh manusia cocok. Maka Rasulullah dikatakan oleh Al-Imam Busyairi dalam burdahnya, basyarun lakal basyari. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama. Sama sama kita manusiawinya, sama-sama manusia. Rasulullah beludah, kita juga beludah, sama. Man kualitasnya beda, ludah Nabi sama ludah kita, itu doang. Nabi ludahnya jadi obat, ludah kita kan lain. Bener po, empo mau kecayaan. Ini ada cerita Nabi ludahnya jadi obat, mau? Ini cerita sebenarnya rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong nih Bang Jampang. Nih. Waktu Rasulullah mau hijrah bu, bang, Nabi itu rumahnya dikepung, di pagar betis, rapet banget sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy, gua ada zaman dulu. Dikepung rumah Rasulullah di pagar betis. Di dalam rumah Rasul ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah bertiga. Rasulullah bilang sama Sayyidina Ali, Ali gantiin tempat tidur gua ya, lu gantiin tempat tidur gua. Kenapa? Karena yang diincar kamar aku, yang mau dibunuh aku, target utama aku. Gantikan tempat tidurku. Aku bersama Abu Bakar berangkat hijrah ke Madinah. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah demi Rasulullah, saya rela mati. Cakep, mantep. Coba anak muda pinter, nggak begitu jawabannya. Ali, gue mau berangkat hijrah nih ke Madinah ya sama Abu Bakar, lu gantiin tempat tidur gua, yang mau dibunuh ntar lu. Lu jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh anak muda pinter. Maka Rasulullah digantikan tempat tidurnya, berangkat bu Rasulullah hijrah, ditemenin Abu Bakar keluar rumah, dikejar-kejar sama kafir Quraisy, dipepet terus bang sampai kilometer 50. Ini kesana-sana ini, ada rest area kali sana bang. Mampir di rest area di situ, rest areanya namanya Goa Sur. Sebelum masuk goa Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu. Ngapa emang? Saya duluan. Kenapa? Saya mau bersih-bersih. Saya mau bersih-bersih dulu. Takut ada binatang ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener po. Sayyidina Abu Bakar masuk duluan, dia bersih-bersih, coker-coker, dia sapuin, dia korek-korek. Lagi ngorek-ngorek, lagi bersih-bersih, tangannya diantup kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Karang Tengah. Arab. Apa sih nggak gede?
Sakit, bengkak, mukanya pucat Abu Bakar po, enggak ngomong, diem Abu Bakar. Melegog aja, kalau bahasa kita apa melegog. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya enggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih dong, Allah bersama kita. Semangat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Saya enggak takut ya Rasul. Saya enggak sedih enggak. Tapi ngapa itu bengong begitu muka sampai pucat? Kayaknya roman-romannya lu ketakutan. Enggak ya Rasul, enggak takut saya, cuman tangan ini. Ngapa tangan? Dihantup kala jengking. Wah, ngapa kagak ngomong? Komen dong. Yuk komen. Kayak deterjen. Apa tuh yang sering komen? Oh iya netizen, kirain deterjen. Ya Allah. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar po, dibacain bismillah sama Rasul, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, mungkinan bengkak. Jangan samain Rasulullah dengan kita. Manusiawinya memang sama. Beliau Rasul keringetan, kita juga keringetan lah, sama. Cuma kualitas keringatnya lain. Nabi keringatnya bau minyak kasturi. Keringat kita kan, wah, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang. Bau po. Maka Siti Aisyah bang, istri Rasulullah, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilap. Dilapin sama Siti Aisyah po. Habis dilap diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti sama laki begitu po. Laki pulang dari mana-mana nih, apalagi habis macul. Tarik aja sini bang, minyak misik bang, minyak misik. Lu rasain bau perengus po. Nih makanya Rasulullah beda, basyarun lakal basyar. Dibaca riwayat sejarah kemuliaan akhlak Rasulullah dari mulai beliau mau wafat, ibu sayangnya luar biasa. Jibril datang ngasih kabar ke Rasul. Apa yang dikabarkan oleh malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawahmu yang mulia segera dicabut. Bagaimana pendapatmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawahku? Apa jaminannya? Maka Rasulullah dapat langsung hadis qudsi disampaikan oleh malaikat Jibril. Allah bilang, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Umat saya bagaimana jaminannya ya Rob? Umatmu lain lagi. Rasulullah nggak egois, masih mikirin kita. Jaminan umatmu, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita po. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita. Nabi. Iya, nyaut apa yang kencang? Nabi. Nggak enak ngomong kagak dicautin. Sayangnya luar biasa, detik-detik beliau wafat keluar dari mulut yang mulia, ummati, ummati, ummati. Nabi nyari-nyari kita. Kalau kita kan lain, mau mati anak kita kumpulin, mat, sin, roh, si Haji panggil si Haji, bontot, si bontot kumpulin sini. Udah lama nggak kuat ini bawa penyakit. Halah mang babak udah kagak ada nih. Gue pesan sama lo. Itu tanah samping rumah lu jangan jual. Itu rokok pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa bak punya Cina? Udah gerebek mbok. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, bener bak? Bu kita kadang-kadang Masya Allah, Nabi luar biasa mau wafat nyari-nyari kita. Di dunia sayangnya luar biasa. Di akhirat dibuktiin lagi bu. Ini ada cerita po. Po. Berdiri diteprokin ya, pindahin ya, pindahin ini kita ngikutin ya apa kata nenek, biarin berdiri apa berdiri ngarin ya, kita lagi kurang sehat suruh berdiri aja.
Dia kejam mati kali kita. Nyariin dah. Caranya berdiri juga po ribet juga. Ada tembok juga. Iya bener begini enakan. Udah po biar diantar tuh. Iya. Nggak ngapa-ngapa. Iya begini guru enak ya. Duduk lega jadinya tuh. Ya guru maafin ya antepin aja. Nyariin kita mengikutin apa kata nenek-nenek aja. Ini nenek-nenek sentimen buat diri apa diri. Emang dia yang bayar kali dia. Iya ya. Nggak apa-apa ya. Iya ya. Bu, sampai pindah tukang rekaman tuh. Cerita ini ada cerita. Sayangnya Rasul cerita ibu. Baru kali ini niat Pak Ustadz. Begini duduk ceramah. Saya juga baru ini Pak. Kayak orang mau ngelancong kita. Ceramah di teras begini nungguin. Kayak nungguin Gojek saya Pak ini. Yarin nggak apa-apa dah. Emang udah Pak begini. Mau musolanya begini. Empit ya gangnya antepin aja udah. Nggak ngapa-ngapa Pak ya. Nggak jadi cerita ini saya. Iya bebe jengkang Pak ya. Tuh ada aja yang perhatiin. Empo mak ya terus begitu aja. Tenang Mbak, enggak saya ngerem. Ntar ada jawara yang megangin ini. Orang kuntet begini. Terus Bu, ini ada cerita Bang. Rasulullah sayangnya luar biasa sampai dunia, dari dunia sampai akhirat. Di akhirat dibuktiin lagi citanya Nabi. Buat siapa? Buat kita. Alhamdulillah. Ketika datang kiamat, Pok, nanti datang hari kiamat. Alam hancur-hancuran Bang. Kiamat, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat. Makanya ada gempa kita berasa. Saya di kamar Pak, begini kirain lagi keliangan pala saya. Oh gak taunya, lah ini begini bunyi. Kreot aja. Bu, matahari terbenam dari sebelah, timbul dari sebelah barat. Bu, kiamat semuanya hancur-hancuran, alam hancur-hancuran, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, semuanya makhluk mati, termasuk malaikat mati. Kagak ada yang hidup Bang, kiamat. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Kagak ada yang nongol Bang. Rebah semua, kiamat. Siapa yang berani nampil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Dicari sama Allah. Mana pemimpin yang zalim? Kagak ada yang bangun po, rebah semua. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Lah masih rebah lah kiamat. Loh, kiamatnya kan cerita kiamat Bang. Cerita kiamat. Loh, ini kan cerita kiamat. Loh, jangan baper lah cerita kiamat. Cerita kiamat. Malaikat aja mati. Lalu Allah nyombong di situ Bang. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Bu, Allah nyombong. Udah pantas banget. Emang kagak ada lagi. Baru yang dihidupkan pertama kali malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah. Dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya. Diatur bagi tugas. Siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Bagian ngamplopin kiai siapa? Bagian konsumsi siapa? Yang bagian kameramen siapa? Yang sama sistem siapa? Bagi tugas. Dipanggil oleh Allah malaikat pertama. Ridwan, labaik ya Rob. Tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. OTW. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik. Yang waktu hidup di dunia enggak pernah sujud, rumah dekat musola kagak pernah nginjak musola, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib rada galak, rada gedeg, model begitu. Siapin neraka Malik. Baik ya Rob.
86. Wow, luar biasa. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua masuk ke sorga. Ngapain ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh turun ke alam ibu, nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, hancur-hancuran. Rata semuanya. Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongkok. Dia orang mau CS-nya. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lo tahu kuburan Nabi? Ini anak apa sih? Ya ilah ilah. Pok, iya. Wah, jijengkang jatuh dah. Diam neng, diam ya. Bocah jagain tong. Ini ada lo. Emaknya mana sih itu? Tetehnya bocah dulu. Nggak enak ngomong, ada saingan. Dia ngomong dia nangis, kita ngomong dia nangis. Dia diam bocah. Neng, jadi godain mulu apa? Orang lagi main antang digodain dia. Nah ya, kasih dot. Nih. Jibril sama Mikail suruh nyari kuburan Nabi bang. Aram udah rata semua, udah hancur-hancuran. Akhirnya Jibril sama Mikail yang ngobrol. Dua-duaan aja kongkok kata malaikat Jibril, Mikail. Ngapa Bril? Tahu kuburan Nabi lu? Gue juga bingung ini. Ini bagaimana nyari kuburan udah rata semua. Jangan kan nyari kuburan, nyari karang tengah aja nggak nemu. Lah udah rata semua po. Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Udah kagak nemu Bril. Terus bagaimana urusan? Sujudnya. Jibril dan Mikail sujud, dengan izin Allah bang kebuka pintu kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Bener kiamat Jibril. Bener Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin doang po. Cari-cari di kitabnya ciusnya mana itu tambahan doang. Benar ini Muhammad Jibril kini kiamat. Benar Muhammad. Kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati. Jibril, kalau benar ini kiamat, di mana umatku? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih pada rebah sih Muhammad, gua gak ngerti, gua gak paham. Gua mah tugas gua bangunin doang dari kuburan ini. Terus kemana kita Jibril? Kita ke sorga. Suruh siapa? Suruh Allah. Bener, ayo berangkat. Kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail bu ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Tuh naik Grab. Naik Grab. Naik buruk. Berangkat. Nyampe ke sorga. Sampai di dalam sorga Rasulullah kayak orang kagak betah ibu. Bengong Nabi di sorga bang. Nabi bengong aja. Mukanya bete galau banget. Pokoknya gak enak banget dilihat, gabut. Ditegur sama yang punya sorga. Muhammad, lah baik ya Rob. Gak betah di sorga? Betah ya Rob, saya udah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah cukup di sini. Udah enak. Dapat bangku disingkirin ke belakang. Saya udah enak sebenarnya tadinya ya Rob. Ya, jadi air jauh gara-gara mama ya Rob. Suruh saya berdiri, emang kita lagi capek banget. Enggak kelihatan kata mama ya, biar ya guru deketin. Baru kali ini minum air launya tisu. Biarin nggak ngapa-ngapa guru. Ya ntar diceleb itu air. Ini TV mana sih lu bang? Ah ini dia kameramen. Dari mana? Sabreb. Oh kamu. Oh ini mau channel YouTube ini. Apa nge-live? Nge-live apa nih? IG. Oh IG. Oke guys. Nih luar biasa Rasulullah bu kagak betah di sorga bang bengong. Apa kata Allah ya Muhammad, kenapa bengong begitu saja? Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di sorga sendirian sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang?
izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar Rasulullah. Mau ngapain? Cuma mau nengokin kita doang. Ada model begini pemimpin. Agak nemu. Udah masuk DPR mah lupa. Di demo aja kagak keluar bang. Anteng aja bener. Mana sengsara rakyat ya Allah. Ngaku wakil kita doang di sono. Ternyata semuanya sembako pada naik. Listrik naik. Ya bener po. Air naik, pam naik, semuanya pada naik, bawang cabai naik semua. Katanya belain rakyat, katanya belain rakyat. Nih kan ditonton ini, banyak bang follower lu. Masya Allah. Belum jadi doang kita dirayu-rayu, ya bu. Tenang aja pak, kalau saya jadi jalanan rata, bu, rata sama air, banjir mulu. Bener pak? Nih, Rasulullah udah di dalam sorga, keluar nengokin kita, baru kita dihidupin sama Allah. Seluruh manusia dihidupkan kembali. Hari kebangkitan tiba, manusia datang dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Hidup semua kita po di sono, masing-masing bawa diri bang. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, apalagi laki gak kenal dah. Masing-masing bawa diri, matahari sejengkal di kepala kita po, panas sudah pasti, kehausan udah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono, mau nyari air kemana lagi aus begitu. Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air, siapa yang jualan di sono? Alfamart, Indomart kagak nemu, tutup. Apalagi galon isi ulang kagak ada di sono. Tapi orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi, kita hadir di majlis maulid, ya Allah bu, disediain telaga Kautsar, haudzuka Sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau orang kagak demen maulid, nggak demen sholawatan, biarin po di sana dia kehausan, dia kecekek, ngerasain kagak ada yang nolongin. Na'udzubillah min. Tuh yang ada di YouTube yang pada ngatain maulid bid'ah, yasinan bid'ah, zikiran bid'ah, tahlilan bid'ah, itu ntar dia sama dia biarin jaka cekek, kagak ada yang nolongin. Ini apa sih nyak? Tuh anak mau kemana po? Mau nyari apaan sih? Empok. Oh ngeliat anak iya. Ya keren lagi nyari apaan di situ aja. Udah tong duduk diam, pegangin po. Nah diam. Oke. Kotak diam ya tayang. Diam. Nih. Ya Allah. Kita di saat itu butuh pertolongan ibu, ngadep rame-rame manusia semuanya. Kemana ngadepnya minta tolong? Pertama datang ke Nabi Adam, rombongan kita, ya Adam, anta abal bashar, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo, gue juga lagi keblangsak ini. Dulu punya dosa di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam dosanya satu ibu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Dosanya satu, diusir dari sorga. Lah kita dosa banyak pengen masuk, kan agak nyeklek urusan. Dosanya makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Karena rayuan iblis ngerayu Nabi Adam nggak sanggup, akhirnya dia rayu bininya Ibu Hawa, dirayu-rayu, Hawa buruan rayu laki lu, makan tuh buah khuldi. Khuldi artinya kekal, kalau lu makan lu bakal kekal selamanya di sorga. Embat, ayo cepetan, embat, rayu, ayang beb. Loh, laki berkata goda, kumisnya kayak pagar kecamatan, loh kalau kena godaan perempuan teklok bang kita. Mau pulang guru ya? Oh. Iya, ngaji mau balik. Mau kemana? Oh, ya nggak apa-apa, makan aja dulu. Ya nih, tuh nggak sanggup nolongin. Ya mau salaman dulu, biar nggak selek. Ya, gelang bahar boleh itu. Iya, internet saya minta. Terus bu, nih. Kita ngomong ke Nabi Adam berayu-rayu bu sama Ibu Hawa. Ayo dong ayang beb mam buah khuldinya dimakan. Akhirnya kemakan tuh buah khuldi sama Nabi Adam. Sampai di tenggorokan nyangkut. Makanya laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher laki ibu. Tanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah khuldi ya.
Tapi Ibu Hawa makan buah huli nggak nyangkut di leher. Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada, alhamdulillah nyangkut. Bersyukur Bu, nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, wah ribet lah. Anak nangis minta tetein, angkat dengkul dulu lah. Ribet dia Bang Jampang. Mimi sayang Mimi, ribet. Alhamdulillah nyangkutnya di dada. Sampai di dada terbelah dua. Tuh bersyukur Po terbelah dua. Kalau satu doang lah kayak tumor. Ya hari ini mah lempengan kongko, ini mah kita bukan ceramah Po, lagi kongko aja. Ceramah mah Habib beneran tuh, ada Habib bener. Kita ya ulama beneran, kalau saya kan baru beli ulama. Nih. Bu, kata Nabi Adam jangan minta tolong sama gua juga ribet urusan ini. Coba datang aja ke Nabi Nuh, Nuh bisa kali nolongin. Nabi Nuh mah jawara, ngadep rame-rame kita Po. Ngadep ke Nabi Nuh, Nuh tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh Mang, liar Mang liar. Aduh, nanaonan si laing Mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah ngurusin anak gak bisa ini. Si Kanan gua rawatin kagak bisa-bisa tuh bocah. Gua cek naik getek dia kagak mau. Ngikutin orang kafir, ngikutin dia kelebu, akhirnya mati tuh, Masya Allah. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua, coba datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Dia mah Khalilullah, kekasihnya Allah. Ngadep ke Nabi Ibrahim rame-rame. Nabi Ibrahim tolongin ngapa? Kita lagi puyeng ini ngapa? Tolongin ngapa? Tolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan. Jangan sama gua. Gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali Po, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mah bohong, saban hari jadi lalap. Kagak nangis-nangis nyengir mulu kita. Apalagi tukang bohongin rakyat. Wah, nyengir mulu dia. Bu, kata Nabi Ibrahim jangan gua. Lu datang aja coba ke Nabi Isa. Nabi Isa bisa kali nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa. Nabi Isa tolongin Nabi Isa, kita kesusahan ini. Nabi Isa udah dari jauh udah godeg aja, jangan sama gua. Jangan sama gua. Gua juga nabi paling miskin. Bapak kagak punya, bini kagak punya. Makanya gue jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak punya bini Po, nggak punya bapak dia. Ya Allah kesian banget. Makanya Nabi Isa nggak kawin. Maka umatnya ikut-ikutan Bang, nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin dia, ngikutin Nabi Isa. Kagak kawin, kan sayang-sayang. Lah punya perabotan agak dipakai. Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad, beliau Rasul lebih tinggi pangkatnya dari 124.000 nabi, lebih tinggi pangkatnya dari 313 Rasul. Dibuktiin inilah yang disebut namanya syafaatul uzma, pertolongan besar dari Rasulullah. Ngadep kita ke Nabi Muhammad, Rasulullah sujud di hadapan Allah. Apa kata Allah? Muhammad angkat kepalamu, ngomong minta apa? Izinkan saya ya Rob memberikan syafaat buat umat-umat saya. Wah Allah luar biasa. Nabi manggil-manggil kita ummati analaha ummati ta'ali ummati, umatku sini sayang, sini sayang, sini. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang. Ada tandanya Bang. Ada mereknya. Mereknya apa? Mereknya bukan gambar partai. Bukan gambar partai. Mereknya bukan gambar partai. Mereknya bukan gambar partai. Live ini, gua salah-salah ngomong kita habis dibully. Netizen. Apa mereknya? Ada tandanya. Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam.
Kebangetan hitam karena sering wudhu. Orang nggak ada yang hitam kulitnya, nggak ada yang hitam po orang. Ini kita semua nggak ada yang hitam kulit kita, coklat tua. Bu, makanya Rasulullah sayangnya dunia akhirat. Alhamdulillah, ini maulid temanya nggak ada, man alamat doang. Nih Masya Allah, akhirnya apa? Kelar maulid biar ada hikmahnya. Ajaran Rasulullah praktekin, amin. Rasul diutus ke muka bumi ini nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Ayo perbaiki akhlak kita kepada orang baru doyan antepin. Jangan usil mulut, tumben bang lu ke musola. Besok aja kabur. Orang baru belajar sholat antepin, lambat-lambat nggak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh. Orang baru belajar, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus dah. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru. Gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Ayo kita tingkatin ibadah di tahun 2022 ini. Ibu yang belum doyan ngaji, biarin. Mau ngapain lagi kita? Udah tua, makin lama makin nambah umur. Nambah apanya? Bilangannya nambah, jumlahnya semakin berkurang yang Allah kasih. Sisa umur yang Allah kasih makin berkurang. Makanya tahun 2022 ini gitu kita bertasyakur dan bertafakur. Bersyukur kepada Allah dikasih nikmat kesempatan oleh Allah, dan bertafakur sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah. 2022, 2021, 2022, 2023, 2024 ganti presiden. Oke guys. Memang pemilu. Iyalah masa kalau ganti. Oke, nih 2022. Mana guru? Oh sini, iya masuk ke dalam. Enggak, kalau ngingetin suruh berhenti saya, nggak apa-apa. Nih Masya Allah. Maka kita kelar yang belum doyan ngaji aja udah. Mau ngapain umur udah tua po. Makin lama makin tambah umur, nambah doang. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala. Yang kilun, siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang kerasa udah umur semakin banyak, kurang dah. Mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah lentur, gigi udah pada gugur, ngomong udah kadang-kadang ngelantur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Ih, serem. Ngaji datang sama guru kita banyak, ustazah kita ada. Makanya kalau kita ngaji kumpul nggak ada ruginya. Ini kita malam ini kumpul silaturahim maulid biar ada asarnya, biar ada bekasnya. Kelar maulid ada peningkatan ibadah. Biarin orang mau ngomong apa kayak, yang penting gue mau ngaji, antepin aja. Mau bisa kayak kagak, datang aja po. Ikutin ustazah kita, ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Ustazah saya nggak bisa baca kitab ini, beli aja, bawa aja udah. Guru kebet. Gue sih ngikutin guru tutup lah tutup. Nggak apa-apa, temen nanya nyolek halaman berapa cing, boleh kebet tuangin. Nggak apa-apa, datang aja. Enggak, masa guru udah tutup kita masih buka aja. Nih Masya Allah luar biasa, dosa diangkat, pahalanya gede, ilmu dapat, ibadah jadi bener, alhamdulillah. Nih akhlak kepada Allah perbaiki, artinya ibadah kita semakin meningkat. Ngaji jangan ngarepin tua-tuaan. Ustaz, saya pengen ngaji benernya, ntar nungguin tua-tuaan. Nah, kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Lagi enak ngajarin nenek-nenek po, ngemati kita. Nek baca nek, innahu kana tawwaba. Baca nek, baca. Kuping rada kurang denger, innahu kawa tembaga. Nah, nenek. Ya Allah, makanya kalau ngaji udah tua begitu. Kita datang ke pengajian, dosa dirontogin, alhamdulillah. Ini kita maulid, cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, perbanyak solawat. Di majelis talim kita kan solawatan mulu. Emak-emak kalau ngaji, ngari-ngari jam 1 ngari uang udah nyampe dia mak. Emak kan pengajiannya getol di mana-mana pengajian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada pengajian gabungan PKK, gabungan lagi BKMT ya po. Seragamnya makanya banyak bang, ibu-ibu, karena pengajiannya banyak. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya po.
Ada yang ketemu lunas, ada yang begitu. Ngaji nggak apa-apa, ngutang-ngutang, yang penting bayar ya po. Yang penting ngaji getol, tengah-hari jam 1 ke Majelis Taklim, speaker ya colok, mic ya colok. Dipanggilin atu temen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ibu, jangan lupa ini hari pengajian, Rodia, Romelah, Saroh, ngaji roh, sini loh ngaji. Panggilin teman-temannya, ngajinya getol sambil nungguin temen aja selawatan ngaji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nenek selawatannya. Adinu lana wal haqu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe Ji, duduk sono Ji. Wal adlu lana wal kullu lana dinu lana. Assalamualaikum. Empo Haji po gelar ambal po buat guru kita di situ. Wal haqu lana wal adlu lana. Berhenti-berhentian dia. Temennya nyampe. Itu sebenarnya lagu selawatan itu kalau kita baca di Mesir itu wah buat anu tuh buat perjuangan po, semangat adinulana wal haqulana wal adululana wal kullulana adinulana, itu semangat. Pindah ke Indonesia lain versinya, adinulana wal haqulana. Iya lempeng lentuk nenek. Nih Masya Allah selawatan dibaca perbanyak, alhamdulillah. Ngaji duduk sama guru, dosa dirontogin, pahalanya gede. Raba dada kita masing-masing ibu, kita bertafakur. Ayo sudah sejauh mana ibadah kita sama Allah? Banyakan dosa apa banyakan ibadah? Banyakan dosa. Ini yang hadir di sini semua kita pasti banyak dosa. Yang lagi ngomong juga sama empok. Emang tukang ngomong, salahnya kebanyakan di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang biasa aja. Wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong, wajar. Biarin gue mah diomongin, dikatain apa, dibully, dikatain, dinyinyirin, antepin aja. Saya punya prinsip kok, hidup laksana sungai, ada aja tai yang lewat, gitu. Makanya yang nyinyirin saya tuh, yang ngata-ngatain saya anggap tai aja, dia udah nanan. Iya, bener bu? Iyalah, kuping kita cuma 2, mulut orang banyak banget, capek dengerin orang ya po. Mendingan kita tekep kuping kita. Hidup begitu, dosa banyak pasti ada, kesalahan yang kecil, sengaja nggak sengaja. Kita ngaji ini dosa kita dirontogin, dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, apalagi melaki po. Ini jam belagu-belagu budek nih, dosa melaki. Berangkat ngaji laki diperintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin, set. Lemes banget mulut. Orang mah minta tolong kayaknya lemes banget. Laki-laki tidur bangunnya salah, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh lihat jam, salah. Bangun bang, lihat no jam berapa. Laki-laki tidur, empok aja yang melek lihat jam. Nyuruh laki tidur enak-enak dibangunin, bangun bang, kerjaan lu tidur mulu. Lakinya nyaut, bagus tidur aja kerja. Emang salah mulu empok lu. Gini hari baru bangun bang lu, habis rezeki lu dipatok ayam no. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngompanin. Ada aja po dosa yang kecil-kecil banyak dirontogin. Halangan, rintangan pasti ada. Kalau kita berbuat baik pasti setan semuanya repot po. Repot semua, kita pengen berbuat baik, ada aja caranya, celahnya buat godain kita. Godaan, tantangan berat. Udah rapi mau yasinan malam Jumat, keluar rumah udah pakai baju gamis, udah seragam cakep, dandan po. Keluar rumah gerimis. Itu kan godaan. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar, ya gerimis. Niat ngatas ya, elah gerimis lagi mau ngaji, aduh ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget. Ya Allah, dosa kita dirontogin, alhamdulillah. Kita ngaji banyak dosa melaki po, pikirin dosa melaki. Enggak punya beras, enggak punya duit, jangan minta melaki. Minta sama Allah lah, Allah maha kaya. Cuman ngomongnya di kuping laki. Laki lagi bengong po, duduk kayak tompok depan kupingnya, ya Allah, masak gak ada berasnya ya Allah. Di kupingnya empok ngomong begitu, mintanya sama Allah. Pokoknya empok langsung kabul itu ijabah. Ya Allah, dosa diangkat, pahala gede, alhamdulillah.
Ini datangnya kita kumpul di pengajian malam ini, Masya Allah nggak ada ruginya. Rasulullah girang ngelihat kita baca maulid, duduk bareng, dengerin ceramah, dengerin nasihat dari guru, dengerin bacaan-bacaan Al-Quran yang kita dengarkan. Ini semua pahalanya begitu besar. Makanya Al-Imam Hasan Basri itu bilang, apa kata beliau? Andaikan saja saya punya emas sebesar gunung Uhud, akan saya habiskan emas saya untuk perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh perjuangan begitu buat Nabi, jangan pakai pelit-pelit. Panitia ngomong, bapak-bapak kita maulid ini ibu-ibu ya, jangan lupa semua patungan ngasih berapa? Bu, ilah ilallah, saya aja Ustaz ngasih sanggup, ngasih uduk. Ya Allah mana perak banget. Nasi doang pakai perak buat nasinya dicomot nyingkir. Ya Allah, taruh telur dadar dah, mana tipis banget telur dadar. Telur dadar digunting-gunting, telur dadar ya Allah, buat Nabi telur digunting-gunting. Mana tipis banget dimakan yang enggak berasa telur po, berasa minyak doang. Ya Allah buat Nabi pelit banget. Nih kita maulid Masya Allah nggak ada ruginya kita Bang, kenapa? Karena cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah itu luar biasa. Dijanjiin sama Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, dia bersamaku di dalam surga. Itu umatnya. Cinta siapapun cinta. Ini ada ceritanya. Waktu Rasulullah lagi khutbah, Bang. Khutbah Rasulullah tuh pegangan batang korma mulu. Rasulullah kalau khutbah pegangan batang korma. Rasulullah kalau khutbah batang korma dipegangin sama Rasulullah, ibu. Sahabat yang lain ngelihat ketika khutbah, Rasulullah kesian ya tiap khutbah selalu pegangan batang korma. Bagaimana yuk kita musyawarah? Musyawarah apa? Musyawarah kita bikinin mimbar buat Rasulullah. Akhirnya sepakat, mimbar dibikin, jadi itu mimbar. Rasulullah khutbah di mimbar, enggak pegang batang korma lagi. Baru beri salam, Rasulullah ada suara orang nangis. Baru beri salam, ada suara orang nangis. Siapa ini yang menangis? Sahabat yang lain bingung, siapa ini nangis ya? Siapa ini nangis? Siapa ini nangis? Siapa ini nangis? Siapa yang nangis? Ternyata yang menangis itu batang korma. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Sekarang ada mimbar aku nggak dipegang lagi, aku khawatir engkau nggak sayang lagi kepadaku ya Rasul. Padahal aku cinta sekali kepadamu ya Rasul. Girang aku dipegang batang korma itu dipegang oleh Rasulullah. Girang, apa kata Rasulullah? Rasulullah senyum, hai batang korma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta sama Nabi masuk surga. Batang korma cinta sama Nabi masuk surga. Batang korma. Tuh, batang korma aja masuk surga cinta sama Nabi. Insya Allah apalagi kita umatnya. Perbanyak sholawat. Sholawat banyakin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Emak-emak kita zaman dulu bang, orang tua, ternyata kuncinya istiqomah. Dia sering baca, enggak banyak amalannya, selawat yang dia baca, tapi istiqomah, mudawamah dia bacain, akhirnya timbul karomahnya. Masak dia baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bikin sambal, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nyuci, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang dulu kan nyucinya di pinggir kali, Allahumma sholli, kutang amrorot tarik lagi, Allahumma sholli. Nah, goreng tempe aja baca sholawat, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Goreng tempe tuh keenakan saking khususnya tempenya angus kok. Pas lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Lu goreng tempe selawatan? Iya, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Kagak jadi berantem.
Emang mama sekarang, mama milenial belagu banget, masak nyanyi, nyuci nyanyi, goreng tempe nyanyi. Buat ilang goreng tempe pagi-pagi nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus masa si aku lapalan dia po. Ya Allah, lakinya denger kagak jadi masak, habis kompor tenang di angin. Wah, makanya kalau biar kita ada kesel buat melaki po, selawatan jadi adem. Bener dah, selawatan bikin adem. Laki kita lagi berantem, bang mau udah kesel sama lu dari kemarin, ayo berantem. Sebelum berantem selawatan dulu gitu. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja matanya, Komarun, Komarun, lah Komar. Bininya namanya Rodia, dibalikin sama bininya, malakinya Rodia, ya dawal ayana. Bininya kesel, itu bukan Rodia bang, ya Toibah. Bocah, anak lewat yang kecil, wah emak berantem ya, lagi selawatan, ya Jemalu, bocah. Jangan ikut lagi, ya Jemalu, enggak jadi berantem, enak sekeluarga. Jadi lomba marawis itu. Tawa aja po, udah malam mau ngapain lagi. Jangan salahin saya, salahin panitia. Apa berani-beraninya ngundang orang PA. Nggak apa-apa, kita mendekatan PA girang. Yang penting empok-empok abang pada tawa. Berarti kan empok abang nawain orang PA. Berarti sama-sama PA po kita. Ya Rina, kita PA berjamaah. Masya Allah nih, kita kepengen ayo kelar maulid, ada cinta sama Nabi, ajarannya kita ikutin. Masjid, musola kita isi kegiatan, alhamdulillah. Berakhlak kepada Allah, perbaikin ibadah. Kita ngaji, kumpul di pengajian, ilmu dapat, ibadah jadi bener, dosa diangkat, pahalanya luar biasa. Almarhum wal maghfurlah Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah bilang, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking pahala agak kelihatan. Makanya nggak ada ruginya kita ngaji. Ngaji nggak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Asal ujung-ujur ngalor juga habis sudah. Kita lagi nunggu giliran saja. Ya enggak, akhlak kepada Allah, perbaiki ibadah, buat bekal kita po. Emang kita bakal kekal ini? Kagak. Kita kan di dunia di Karang Tengah ini lagi transit. Bener, cuma numpang mampir doang. Ini namanya transit, kagak lama. Semua kita yang hadir di sini pada ngerantau. Orang ngerantau harus ingat pulang. Kita ngerantau di dunia ini, semuanya pasti bakal pulang. Makanya orang mati disebut telah pulang ke rahmatullah. Bener? Makanya ngomongnya pulang. Ngomongin pulang, hakikatnya enak. Sebenarnya pulang itu enak. Dulu kita zaman kecil po, sekolah zaman SD, ada gurunya galak banget. Pelajaran kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Wah girang buat sore, lompat dari meja manggul kempek. Agak paham bocah kempek sekarang. Tas po, tuh tas. Pulang ore, kenapa enak? Karena boleh pulang. Pulang haji enak. Asal udah tawaf wada juga kita di sono, kebayang udah rumah genteng rumah kita. Pengen pulang. Kenapa? Karena merasa kangen sama keluarga lama di Mekah Madinah. Pulang haji enak, dijemput di bandara, pakai saudara semuanya keluarga, pakai mobil yang cakep dijemput, dibawa ke rumah, diarak. Bacain sholawat dustur sampai rumah, digelarin ambal, digelarin tikar, pakai kasur, duduk di atas kasur kita kayak nganten. Ya Allah, dari pagi sampai sore ceritain Mekah aja, asal tamu datang dia ceritain Mekah begini, gua di sana begini, akhirnya sampai lupa sembahyang dia cerita dari pagi sampai maghrib. Ya Allah, kenapa enak? Karena pulang haji enak, titel dapat nambah haji, alhamdulillah. Pulang haji, ngomongin pulang enak. Lebaran kita bakal pulang mana? Pulang kampung, mudik, bener?
Pulang kampung. Tahun kemarin pulang kampung boleh, mudik kagak boleh. Mudik dilarang. Kalau pulang kampung boleh. Pulang kampung boleh, mudik dilarang. Makanya Ramadan kemarin tuh luar biasa, Ramadan istimewa. Pintu surga semuanya dibuka, pintu perbatasan ditutup. Nggak boleh pulang kita. Lah dibela-belain orang kangen sama saudara di kampung, bela-belain naik motor Mio. Maksain lu naik motor Mio, Mio joknya pendek, sambung pakai papan. Lah tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Set, nyampe dia. Kenapa? Karena kangen pengen ketemu saudara di kampung. Pulang kampung enak, nikmat lebaran bersama keluarga di kampung. Ngomongin pulang enak. Setelah kita acara malam ini di Musola An-Naimiyah, kita semua bakalan pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak gak? Enak. Bawa besek. Bener, Bu? Setelah kita tinggal di Karangtengah, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak gak? Nah lu main kata enak takut besok. Ya Allah, ngomong lempengan ini pulang kurang tapi resep kok. Kurang tapi enak. Kenapa kurang enak? Belum berani ngomong enak. Karena di hati masih ada yang ganjel. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Makanya kita disuruh nyari bekal buat persiapan kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kita semua lagi nunggu giliran. Jangan kita ngerasa muda. Ustaz saya masih muda, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang kongnya seger, cucunya berangkat duluan. Bener Bu? Kadang neneknya sehat, cucunya mati. Kasar banget Ustaz ngomong mati. Mati emang bahasa Arab Bu. Boleh-boleh aja kita ngomong mati. Si Fulan mati no, kata siapa? Kata yang hidup. Padahal mah yang lain ngalamin pindah. Ngomong mati boleh. Kenapa? Emang ada hadisnya, ada ayatnya jelas. Ya enggak? Udah tekan kontrak kita lagi sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Tuh enggak ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Enggak ada. Wa mamati. Bener Bu? Iya. Kematian datang buat kita. Ustaz masih muda jauh mati. Kagak. Muda, cakep, cantik, terkenal, Nike Ardila mati Bu sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan Bang, mati. Mubazir tuh orang. Ya Allah. Alda Risma mati. Olga Saputra 32, Olga kenal kan? 32 Bu, masih muda banget. Ricky Joe penyiar bola 40 tahun. Haji Mas Said 41, Haji Mas Said, lakinya Angelina Sondak mati. 41. Ade Namnung artis badan gede gemuk, badannya 38 mati. Temennya nyusul Budi Anduk 40, Budi Anduk. Ya Allah mati. Bu, belum lama si Ashraf lakinya BCL ganteng keren kan? Bu Allah 40 tahun jantung mati. Meninggal 18 Februari 2019. Memang sengaja saya catat biar ketahuan masa idahnya BCL. Keduluan sama si Ariel saya. Nasib pada muda itu Po. Bu Allah. Julia Perez Jupe mati 37 umurnya meninggal. Ramai netizen pada komen di Facebook. Kenapa Jupe meninggal? Ada yang komen karena terlalu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup Bang Jampang. Beban hidup, lu tawa aja. Beban hidup dia kan pacaran sama Gaston, hianatin mulu. Tuh ma bapaknya misah, kesian sakitnya dia. Beban hidupnya gede. Gede emang bebannya. Bener Po. Saya punya teman almarhum Ustadz Jepri. Ya Allah Bang Uje Po, ganteng banget keren. 40 tahun 3 hari, baru ulang tahun 3 hari. Naik motor Ninja 650 cc, kencang buat nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala. Maka jagain pala.
Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Lu ngapa tawa sih, Po? Ih, pikirannya jorok banget ini najong. Pala komang-komang, Po. Itu komang-komang, kalau kita ketok-ketok palanya nongol. Ih, najong, ih. Pikirannya ke sono aja, najong, najong ame. Ini air siapa, Bang? Ini tinggal setengah, siapa yang minum? Tadi saya kagak minum, mana? Oh, tumpah. Lu biarin, Bang, lu ya. Ini agak ada gelas kali. Kayak di terminal kita begini. Nyarin nggak ngapa-ngapa. Ya apa kita mau orang asik, Po? Ya, Po ya. Jangan kita yang masih muda dah pada mati, Po. Kadang yang muda emang mati dulu kan. Ya Allah. Ngeri. Ustaz saya kaya ini jauh mati kagak. Wow, semua dokter pusat kalau saya sakit saya periksa, general check up saya semua saya bayar, duit saya banyak. Tetap, Po. Pak Harto duitnya banyak mati. Kenal Pak Harto kan? Dirawat di rumah sakit Pertamina. Dokternya 40 dokter yang rawat. Itu dokter 40 kagak sanggup nahan-nahan Israel. Dokter aja dokternya 40, Pak Harto mati, Bu. Apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang. Lebih mati lagi. Kaya mati, miskin mati, muda mati, tua mati, gemuk mati, kuru. Jangan kita ngerasa gemuk. Ustaz saya gemuk sehat ini jauh mau mati. Kata dokter orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Kok bisa begitu, Dok? Saya tanya dong, saya kepo. Orang gemuk kalau lari napasnya ngos-ngosan, Pak Ustadz. Makanya gak ada tempat buat napas, makanya cepet mati. Oh, yang kurus girang. Alhamdulillah saya kurus, Dok. Yang kurus juga cepet mati, Pak Ustadz. Kok bisa, Dok? Kurang gizi. Mati. Gemuk mati, kurus mati, semua yang kita bang lagi nunggu giliran. Orang mati disebut mati karena yang ngomong orang hidup. Makanya mati kata siapa? Kata yang hidup. Yang lagi ngalamin pindah doang ke alam barzah. Makanya kubur kita bisa jadi raudhah min riyadil jannah. Kubur kita bisa menjadi hufratan min hufarin nar. Na'udzubillah min. Kita pengen kubur kita baik, orang baik berbuat amal soleh masuk ke dalam kubur. Munkar nakir agak serem nanyanya. Baik dia munkar nakir, mukanya juga enak dilihatnya. Ngajak kongkok kita baru nyampe di kuburan di dalam. Lu nyampe Ji? Sehat alhamdulillah malaikat. Gimana masih PPKM Karangtengah? Mungkar nakir hanya PPKM. Kagak nakir mungkar enggak PPKM. Kalau Idul Fitri Idul Adha itu diperpanjang PPKM. Giliran Natal tahun baru kagak dibatalin, enggak jadi. Begitu ya. Najong deh najong. Tuh nakir nanya. Gue mau nanya sama lo nih. Marbuka. Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah lu lancar banget. Gua agak jadi nanya dah. Tuh munkar nakir merad, Po. Ngerti merad? Mantog. Lu pergi dia langsung datang orang perempuan tinggi buang. Perempuan cakep dah luar biasa, tangannya bengkok batang waru. Betisnya bunting padi, dia banget udah hidungnya mancungnya kayak prosodan TK. Matanya biji matanya gede kagak kecil kagak. Lehernya leher soang. Bisa nyium muter, cius enak. Bidadari bibirnya kayak delima di belah 4. Kalau delima di belah 2 kegedean. Kalau kegedean doer. Masa bidadari doer? Kita bingung lihat orang cakep dalam kubur. Man anta lam arafid dunia ajmal minka. Siapa anda? Saya nggak pernah lihat orang secakep anda. Orang itu menjawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, dikasih nikmat panjang umur nggak pernah berbuat amal baik, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gede, sama ustadz rada benci, sabar malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu botol lehernya kecil, kenapa bang? Karena dicekekin mulu sama dia tiap malam. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Pendek kata nih orang gak pernah berbuat amal soleh, masuk dalam kubur, munkar nakir lagi nungguin depan pintu kubur. Serem banget. Apa kata munkar nakir? Emang gue lagi tungguin lu ya. Nyampe juga lu di sini. Nanya Kir, siap Kar. Gantian lu dulu. Marro buka ditanya agak nyaut tuh orang diem aja. Ngapa aja itu Kir? Nih Kar. Budeg kali. Nah, dia boleh Po, karkir aja dong CS-nya.
Nanya lagi nakir, maro buka agak nyaut, wah ambil pentungan kar. Oke, gua ATW naik Grab, dia ngambil pentungan. Pentungan malaikat bang, kalau digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat. Saking beratnya pentungan malaikat, ditanya kagak nyaut, maro buka diem aja, gede kir, siap kar, hajar, sikat. Duger, langsung sendi-sendinya pada mental, kulit pada mental. Kulit mental, tulang mental nih bang, tulang mental po, tulang mental, kulit copot, kulit copot. Baru teriak dia merasa menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia ngapa bentar aja, bentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah. Malaikat ngomong, "Kemarin kemana aja lu? Budek lu dibilangin lu, ngaji nggak pernah ngaji, malah ustad lu ngomongin, ustad lu kata-katain, ustad lu gosipin, Habib lu penjarain." Nah ini dia nih, kata nakir, emang lu kenal sama dia? Kenal kir, nih yang kemarin ngambil duit korupsi bansos nih dia nih. Tahu dia nih yang kemarin nurunin baleho juga dia ini. Wah ketakutan sama baleho juga diga sama munkar jeger, makanya saya kagak berani nurunin baleho, takut digedig sama munkar nakir. Na'udzubillah min, kita pengen bahagia dunia akhirat, amin. Di alam barzakh kita dapat kenikmatan po. Makanya mumpung masih sehat, akhlak kepada Allah perbaikin. Yang kedua, berakhlak kepada sesama kita. Kita makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Ayo sama-sama kita saling asah, saling asuh, saling asih. Kita saling kebersamaan, kekompakan, kita tumbuh kembangkan semangat kebersamaan. Umat Islam jangan sampai diacak-acak, jangan sampai diobok-obok, jangan sampai diadu domba. Simbol kebersamaan kita musola, musola An-Naimiyah ini luar biasa. Ini ada aturan di sini. Apa aturannya? Siapapun masuk musola, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. Bener? Mau RT datang masuk ke musola, buka sepatu teh. RW masuk musola, copot sepatu we. Lurah masuk musola, buka sepatu. Rah. Camat masuk musola, buka sepatu. Mat. Gubernur masuk musola, buka sepatu. Nur. Presiden masuk musola, buka sepatu. Pinter anak-anak. Ya Allah. Ada aturan yang gak tertulis. Kalau sudah masuk ke musola, jangan usil ibu bapak. Orang mau datang dari mana, silahkan. Jangan bicara soal suku dalam musola. Bener. Dari suku apapun dia dilahirkan. Kalau dia muslim, saudara kita. Kan enak. Jangan ngomongin warna kulit di musola, agak pantas. Emang warna kulit begini kita mesen? Kita kagak mesen. Jangan ngomongin warna kulit dong. Potongan muka kita begini, emang kita mesen? Lah kita kagak mesen, jangan ngatain orang. Ini kadang usil banget mulut. Hidungnya lucu ya, hidung orang lu bacain. Hidungnya orang itu lucu ya, hidung orang coba bacain, orang kagak mesen. Makanya di musola diajarin demokrasi kita, diajarin kebersamaan. Lu datang dari mana bang? Dari kidul gua, ngadep ngulon. Nah, dia dari mana teman kita? Dari wetan, ngadep ngulon. Benar? Nah, dia dari mana? Dari kulon, ngadep ngulon juga. Semuanya sama, jangan ngomongin suku dalam musola. Dari suku apapun kita dilahirkan, karena dia muslim saudara kita. Makanya Betawi nggak boleh ribut sama orang Jawa, jangan. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong, siapa yang mau ngontrak? Ayo dulu, jangan macam-macam orang Betawi. Belagu sih, nggak boleh. Orang Batak nggak boleh ribut sama Betawi. Kalau Batak ribut sama Betawi, kita nambal ban sama siapa? Kalau bukan sama si Lai. Oke Lai, nah, 2 lobang Lai. Nih. Kita akur, diikat dengan tali akidah, bener bang? Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat musola. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame lah. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng, malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Yang dari Padang kencengan lagi Allah nan gadang, malaikat nyaut rancak bana. Kacau.
Kita pengen kebersamaan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, diajarin di sini semuanya. Kita pengen kebersamaan itu, alhamdulillah. Hidup enak adanya orang lain, jangan kita merasa hebat. Orang disebut kaya, ada yang miskin dong, bener? Nggak disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atas karena atasan, kenapa? Karena ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Ibu-ibu coba pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya. Wah, selepatin pok bocah. Biar kompak. Makanya Al Imam Ghazali mesen kun kal yadain wala takun kal udunain. Umat Islam hidup harus seperti dua tangan, jangan kayak dua kuping. Ini kuping kanan kiri nggak akur po. Hidup jangan kayak kuping dah. Ini kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, agak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mak. Makanya Lebaran gak pernah ketemu dia nih. Jangan kayak kuping dah. Hiduplah kayak dua tangan, tangan kanan sama tangan kiri lain, tapi akur. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Gak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, kagak dah, enggak. Yang kanan gatel, kiri gak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman tanda tangan, mau makan tanda tangan, terima duit tanda tangan, makan semua tangan kanan. Nih mau terima duit tangan kanan, ya pok, makan tangan kanan, terima duit tangan kanan, terima gaji tangan kanan, salaman tangan kanan, semuanya. Yang kiri nggak pernah iri, yang kiri mah sadar. Atau yang kiri emang tugas gue bagian di belakang, apa gue bagian kobelisasi, bagian cleaning service, gue bagian pembersihan gue lakonin. Cuman tangan kanan kagak sombong. Apa kata kanan kiri? Sabar, sabar, sabar. Biar kata yang nerima duit gua, ntar gua ke mall, gua beliin jam tangan. Kan yang make lu. Tuh, kiri kedapetan. Kerjasamanya kanan kiri kompak. Jalan kita lenggang. Tangan kanan ke depan, maju ke depan. Yang kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Gua ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Makanya kalau kanan kiri kagak ada yang ngalah. Jalan kayak begini kita, Bu. Itu namanya kayak pampir kita. Jadi statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Kita pengen kebersamaan, kekompakan dan kerukunan. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, berakhlak kepada sesama kita, berakhlak kepada alam. Apa itu? Alam sudah banyak yang bersahabat dengan kita. Ayo jaga lestarikan alam kita. Musim penghujan telah datang. Ayo Bapak RT, Bapak RW, sama-sama kita kumpulkan warga. Kita kerja bakti, bersihin semua got-got, ya nggak, bakarin sampah-sampah, kumpulin semua yang sumber-sumber bikin mampet air ya. Mari sama-sama kita gotong royong, kita sama-sama melaksanakan kebersihan lingkungan kita. Alam itu banyak yang udah nggak bersahabat. Gunung udah pada batuk po, Merapi udah muntah, Sinabung muntah, anak Krakatau meriang, Semeru kemarin baru Ampek keluar lagi muntah ya. Makanya gunung pada demo. Kalau gunung demo, siapa yang mau ngademin? Lah ribet. Kalau kita demo, Pak, polisi yang nanganin. Lah kalau gunung, siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan udah tewas. Udah ketemu sama Mbah Surip dalam kubur, kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong, aman dia sono dia. Insyaallah. Gunung, air kata Allah datang yang banyak. Air ya Allah po, banjir di mana-mana, banjir bandang, belum kena hujan lagi, banjir rob di mana-mana. Masya Allah, air jangan macam-macam sama air bang. Kecil jadi teman, besar jadi lawan. Air, baik-baik sama air, baik-baik sama air. Air. Angin datang lu yang kencang, puting beliung. Ya Allah bang, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan. Ada beliungnya ini yang bahaya, makanya kita ngeri. Ngapa sih lu po, tawa aja ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, berakhlak kepada alam. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan maulid malam ini. Lewat maulid kita semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dah lapar, jam 12 kurang seperempat, saya belum makan lagi po. Ya, emang kalau ada ya siapin ya, kalau kagak sakit banget ini pantat saya duduk begini. Biasa tajam banget wah ini, mau kagak di profil pinggirannya, biar ngeri banget. Emang pantat kita tunggir doang dah. Dah kelamaan duduk di sini, mana keras banget bang, tunggir ketemu tunggir ini. Dah, biarin dah, nggak apa-apa, yang penting ya Pak. Ya, dah ya, dah. Ya kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat.
Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal berkah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Dan kita minta kepada Allah agar anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita jadi anak yang solihin dan solihat. Doain orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Beliau diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Guru-guru kita yang masih hidup, para ustadzah, kiai, ulama-ulama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Kumpul kita malam ini, kita berharap kumpul kembali di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita berkumpul di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin.